Indonesia, dengan jumlah tenaga kerja yang besar, telah lama menyaksikan rakyatnya pergi ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selama beberapa dekade, Malaysia menjadi pilihan yang umum dan mudah, tetangga dekat yang menawarkan peluang di seberang Selat Malaka. Namun zaman telah berubah. Sebuah tujuan baru menarik aspirasi para pekerja migran Indonesia, Jepang, negeri matahari terbit. Apa yang memicu perubahan dramatis ini? Jawabannya terletak pada perpaduan faktor yang kompleks, mulai dari kecemasan ekonomi dan perubahan kebijakan, hingga keinginan manusia yang abadi akan keamanan, rasa hormat, dan kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah. Esai ini membahas lanskap tenaga kerja migran Indonesia yang terus berkembang, mengeksplorasi alasan di balik penurunan Malaysia sebagai tujuan pilihan, dan peningkatan pesat Jepang. Perubahan preferensi pekerja migran Indonesia terlihat jelas dalam angka-angka. Meskipun Malaysia telah lama menjadi tujuan utama, beberapa tahun terakhir terlihat penurunan jumlah orang Indonesia yang mencari pekerjaan di sana. Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2TKI), jumlah pekerja Indonesia terdaftar yang berangkat ke Malaysia terus menurun sejak tahun 2020. Sebaliknya, Jepang mengalami lonjakan kedatangan orang Indonesia. Pengenalan program pekerja berketerampilan khusus Jepang pada tahun 2019 membuka pintu baru bagi pekerja terampil dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Data dari Kementerian Kehakiman Jepang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang dengan kategori visa SSW. Untuk memahami pergeseran ini, kita harus memeriksa faktor-faktor yang telah mencemari citra Malaysia sebagai tujuan yang diinginkan bagi pekerja Indonesia. Kedekatan dan kesamaan budaya dulunya menjadikan Malaysia pilihan yang menarik, tetapi permasalahan sistemik selama bertahun-tahun telah membayangi hubungan ini. Laporan tentang pekerja Indonesia di Malaysia yang menghadapi upah yang tidak adil, gaji yang tidak dibayar, dan kondisi kerja yang buruk telah menjadi terlalu umum. Kisah-kisah ini, yang sering diperkuat melalui media sosial dan outlet berita, telah melukiskan gambaran suram tentang kenyataan yang menunggu para pekerja Indonesia di Malaysia. Selain itu, masuknya tenaga kerja yang lebih murah dari negara lain, seperti Bangladesh dan Nepal, telah meningkatkan persaingan di pasar kerja Malaysia. Sementara Malaysia bergulat dengan tantangan-tantangan ini, Jepang berada di sisi yang berlawanan. Populasi Jepang yang menua dengan cepat, dan tingkat kelahiran yang menurun, telah menciptakan kekurangan tenaga kerja yang parah, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Dihadapkan dengan krisis demografis ini, Jepang terpaksa membuka pintunya bagi pekerja asing, sebuah perubahan kebijakan yang signifikan bagi negara yang dikenal dengan homogenitas budaya dan kebijakan imigrasi yang ketat. Pengenalan program pekerja berketerampilan khusus pada tahun 2019 menandai titik balik. Program ini menawarkan pekerja asing dengan keterampilan khusus dan kemampuan bahasa Jepang kesempatan untuk bekerja di Jepang hingga 5 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan. Di luar kebutuhan ekonomi, upaya Jepang untuk menarik pekerja asing juga didorong oleh kesadaran yang berkembang akan perlunya keragaman budaya dan kontribusi yang dapat diberikan imigran kepada masyarakat Jepang. Salah satu alasan paling menarik di balik pergeseran preferensi TKI adalah perbedaan mencolok dalam gaji dan tunjangan antara Jepang dan Malaysia. Jepang, negara maju dengan biaya hidup yang tinggi, menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Bahkan ketika memperhitungkan biaya hidup yang lebih tinggi, pekerja Indonesia di Jepang seringkali dapat mengirim lebih banyak uang ke rumah daripada rekan-rekan mereka di Malaysia. Selain itu, Jepang memiliki sistem jaminan sosial yang kuat, yang meluas ke pekerja asing, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran. Janji upah yang adil, tunjangan komprehensif dan perlindungan hukum telah menjadikan Jepang tujuan yang semakin menarik bagi pekerja Indonesia yang mencari stabilitas keuangan dan kualitas hidup yang lebih baik. Bagian 6, Negeri Matahari Terbit, Tantangan di Cakrawala Baru. Meskipun Jepang menghadirkan banyak peluang bagi pekerja Indonesia, bukan berarti tanpa tantangan.
perbedaan budaya dan bahasa bisa sangat signifikan, dan beradaptasi dengan budaya dan norma sosial tempat kerja Jepang bisa jadi sulit. Masyarakat Jepang sangat menekankan kesopanan, rasa hormat terhadap hierarki, dan perhatian cermat terhadap detail, yang bisa sangat berbeda dari norma budaya yang biasa dilakukan pekerja Indonesia. Ini menyoroti pentingnya pelatihan bahasa dan program orientasi budaya untuk mempersiapkan pekerja Indonesia menghadapi kenyataan hidup dan bekerja di Jepang. Menyadari tantangan yang dihadapi oleh pekerja Indonesia yang mencari pekerjaan di Jepang, banyak pusat pelatihan yang dikenal sebagai Lembaga Pelatihan Kerja, atau LPK, telah muncul di seluruh Indonesia. LPK-LPK ini memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara aspirasi dan kenyataan, dengan membekali calon TKI dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil di Jepang. LPK menawarkan program pelatihan komprehensif yang mencakup kemampuan bahasa Jepang, budaya tempat kerja Jepang, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk kategori pekerjaan tertentu di bawah program SSW. Dengan membekali pekerja Indonesia dengan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman budaya yang diperlukan, LPK memainkan peran penting dalam memfasilitasi transisi yang lebih lancar ke kehidupan dan pekerjaan di Jepang. Kedepan, tren pekerja Indonesia yang memilih Jepang daripada tujuan tradisional seperti Malaysia, kemungkinan akan berlanjut. Tantangan demografis Jepang dan keberhasilan program SSW menunjukkan permintaan tenaga kerja asing yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Ini menghadirkan jendela peluang bagi pekerja Indonesia yang mencari upah yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, dan kesempatan untuk masa depan yang lebih aman. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Jepang, secara aktif mengeksplorasi cara untuk memperluas cakupan program SSW untuk memasukkan sektor dan pekerjaan baru. Bagi mereka yang mempertimbangkan Jepang sebagai tujuan berikutnya, penting untuk mendapatkan informasi yang baik dan siap. Teliti dengan seksama, pilih LPK yang memiliki reputasi baik, dan berkomitmen untuk mempelajari bahasa dan memahami budayanya. Terimalah tantangan sebagai peluang untuk berkembang, dan lihat perjalanan ini bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan Anda, mendapatkan keterampilan yang berharga, dan mengalami cara hidup yang baru. Ingat, sukses di Jepang, seperti halnya usaha apapun, membutuhkan dedikasi, ketahanan, dan kemauan untuk beradaptasi. Dengan menerapkan kualitas-kualitas ini dan membekali diri Anda dengan alat dan pengetahuan yang tepat, Anda dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang menunggu Anda di negeri matahari terbit.